Hei sahabat Ananda, apa kabar kalian semua? Rencana oleh perusahaan yang belum disebutkan namanya untuk membangun pabrik pengolahan ayam baru yang besar di utara Fremont yang akan lebih dari 2 kali lipat produksi komersial burung broiler Nebraska mendapatkan sorakan dan ejekan di Dodge County. Pejabat negara bagian dan lokal mengatakan itu adalah perusahaan Amerika multimiliar dolar dengan penjualan global. Dan mereka telah menamai proposal Project Rohan setelah sungai di daerah tersebut. Namun mereka menegaskan proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan dan menolak menyebutkan nama perusahaannya. Itu bukan terserah kita, kata Cecilia Hari, Direktur Eksekutif dari Greater Fremont Development Council. Hari mengatakan rencana saat ini menyerukan desa Nickerson untuk mencaplok properti dan Fremont untuk menjalankan utilitas ke situs tersebut. Nickerson, populasi 358. Kemudian akan menggunakan pembiayaan kenaikan pajak untuk mendanai sebagian biaya infrastruktur untuk proyek tersebut, katanya. Mayoritas 8,5 miliar ayam broiler jenis yang Anda dapatkan di toko kelontong atau dari sendok berminyak favorit Anda yang disembelih di as pada tahun 2014 dibesarkan di negara bagian tenggara seperti Georgia dan Alabama. Nebraska bahkan tidak termasuk dalam 25 negara bagian teratas dalam hal produsen. Sensus Ag 2012 Departemen Pertanian AS menunjukkan 442 peternakan Nebraska menghasilkan 909.000 ayam broiler tahun lalu. Tapi Dodge County memiliki banyak daya tarik, kata Harry, termasuk jagung dan kedelai yang berlimpah untuk pakan. Dekat dengan daerah perkotaan besar seperti Omaha untuk dimanfaatkan para pekerja dan petani terdekat untuk memelihara ayam. Rappert mengatakan banyak informasi awal yang dipelajari penduduk setempat berasal dari petani yang berbicara dengan operator. Pembangunan ekonomi mencari produsen yang bersedia memelihara ayam dengan kontrak dan membuktikan akan ada cukup minat dan kemampuan untuk mendukung pabrik. Petani dapat mendaftar untuk menjadi tuan rumah sebanyak 12 lumbung, dengan masing-masing mampu menampung 43.000 ayam. Setiap lumbung akan menghasilkan sekitar 300 ton serasa per tahun yang digunakan atau dijual untuk pupuk. Perusahaan yang berencana menawarkan kontrak 15 tahun hingga 330 lumbung akan memiliki ayam-ayam itu, sementara para petani akan memiliki dan membiayai lumbung-lumbung itu. Membangun 4 lumbung akan menelan biaya 1,5 juta dolar di muka dan laba bersih produsen 116.600 dolar, menurut perkiraan yang diberikan oleh Dewan Pengembangan. Dengan harga jagung dan kedelai pada atau di bawah titik impas bagi banyak produsen, beternak ayam akan membantu diversifikasi operasi pertanian dan memberikan dorongan bagi petani, kata Harry. Juga, perusahaan akan membutuhkan 250.000 gantang jagung seminggu untuk pakan. Tracy Bruckner, rekan kebijakan senior dengan pusat urusan pedesaan yang berbasis di Lyons, memperingatkan bahwa pertanian kontrak telah mendapatkan reputasi buruk dan produsen harus menyadari potensi jebakan sebelum mendaftar. Beberapa pengolah ayam besar terkenal karena menuntut kontrak dengan klausul kerahasiaan dan membalas petani yang mengeluh atau menuntut persyaratan yang lebih baik, katanya. Ini benar-benar bukan sistem yang menciptakan peluang bertani wirausaha. Ini menciptakan sistem pertanian berbasis karyawan di mana kekuatan dan peluang ekonomi ada di tangan pengolah, tidak harus di tangan petani, kata Bruckner. Likemenzin dari Bennington memiliki properti yang akan dibangun perusahaan jika proyek itu terus berlanjut, dan dia mengatakan dia memahami ketakutannya.
Komputer iklim tidak berbeda dengan komputer lain. Kami hanya menggunakan sebagian kecil dari fitur-fiturnya. Dalam banyak kasus, fraksi ini sudah cukup. Berkonsentrasi pada 3 fase untuk iklim rumah, memungkinkan terciptanya interaksi kualitas udara dan suhu yang nyaman bagi unggas. Masuk akal bahwa kinerja unggas mencapai puncaknya ketika burung-burung bahagia. Bagaimana mencapai keadaan kesejahteraan maksimum ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang luas. Faktor utama, kondisi iklim yang ideal di gudang. Kondisi iklim yang sempurna di lumbung tergantung pada banyak faktor yang terus berubah dan saling mempengaruhi. Suhu, kelembaban dan konsentrasi karbon dioksida CO2 dianggap sebagai parameter referensi untuk evaluasi sensorik kualitas udara. Industri ayam broiler di AS sangat terkonsolidasi. Pada tahun 2015, hanya 5 perusahaan Tyson Foods, Pilgrim Sprague, Perdue, Sanderson Farms, dan Couch Foods menguasai sekitar 60% dari seluruh pasar ayam. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan semua alat produksi, termasuk pabrik pakan, rumah pemotongan hewan, jalur truk, dan bahkan tempat penetasan yang mengembangkan jenis ayam terbaik. Peternakan adalah satu-satunya bagian dari pasar yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Petani mandiri meminjam jutaan dolar untuk membangun gudang canggih, tempat mereka memelihara ratusan ribu ayam sekaligus. Namun, yang terpenting, mereka tidak sepenuhnya independen. Petani memelihara burung di bawah kontrak dengan perusahaan terintegrasi, memberikan perusahaan kontrol ketat atas operasi. Perusahaan unggas memiliki ayam, pakan, dan bahkan mengontrol perawatan medis ayam. Yang bisa dilakukan petani hanyalah berusaha memelihara burung seefisien mungkin, meski sebagian besar bisnisnya sudah di luar kendali mereka. Secara kritis, tidak ada informasi dalam laporan AgriStats yang tersedia bagi petani itu sendiri. Ini menempatkan mereka pada kerugian yang parah ketika mereka mencoba untuk menegosiasikan kontrak atau meminta kenaikan gaji, kata Robert Taylor, seorang profesor emeritus di Universitas Auburn dan pakar terkemuka dalam undang-undang dan penegakan antitrust di industri daging, yang menyebutnya the ketidakseimbangan terbesar di semua pertanian. Presiden AgriStats, Brian Snyder, mengatakan dalam sebuah email, AgriStats dengan tegas menyangkal setiap dan semua tuduhan oleh petani atau penggugat dalam tuntutan hukum yang sedang berlangsung, bahwa laporan AgriStats dapat digunakan untuk mengoordinasikan kompensasi petani atau harga broiler. Carlos Maris, salah satu produsen ayam terbesar di Kentucky, bekerja di bawah kontrak untuk Tyson dan termasuk di antara beberapa peternak yang mengajukan gugatan terhadap Tyson pada 2015 yang masih berlangsung. Kami bangga dengan apa yang kami lakukan, karena kami tahu kami memberi makan banyak orang di Amerika dan di seluruh dunia, katanya tentang peternak unggas. Tapi kami tidak bangga lagi dengan siapa kami tumbuh. Solusi yang jelas bagi peternak seperti Maris adalah dengan mendaftar ke perusahaan unggas lain. Namun, bukti menunjukkan hal ini jarang terjadi. Sebuah laporan dari Dewan Ayam Nasional, sebuah kelompok perdagangan industri, menemukan bahwa pada tahun 2014, hanya 5% petani yang beralih ke perusahaan. Salah satu alasannya adalah bahwa perusahaan unggas memiliki kesepakatan tak terucapkan untuk tidak merampas peternak satu sama lain. Petani telah menuduh hal ini, paling tidak dalam gugatan Class Action 2017. Alasan lain loyalitas peternak adalah banyak peternak unggas yang tinggal di daerah yang akibat konsolidasi hanya tersisa 1 atau 2 pengolah. Jika kami bisa pergi ke tempat lain, kami akan menanam ayam untuk orang lain, kata Maris. Tetapi sebaliknya, Anda tidak bisa pergi kemanapun. Anda terjebak.
Dalam menghadapi persaingan anemia, take home pay para peternak ayam telah turun. Dewan Ayam Nasional menemukan bahwa rata-rata gaji petani turun lebih dari 6% antara 1988 dan 2015 ketika diukur dalam dolar ke 2009. Sementara itu, konsumen menghabiskan 95 miliar dolar untuk membeli ayam pada 2019 dan perusahaan unggas telah mencatatkan rekor laba dalam beberapa tahun terakhir. Kita semua pernah berpikir untuk mengajukan kebangkrutan, kata Maris. Gary Mickelson, Direktur Hubungan Media di Tyson Foods, mengatakan, rata-rata petani kontrak telah memelihara ayam untuk kami selama 15 tahun. Kompensasi yang kami berikan diatur dengan jelas dalam kontrak yang dibuat oleh petani secara sukarela, dan kontrak tersebut biasanya 3-7 tahun atau lebih. Para petani bebas mendiskusikan syarat-syarat kontrak mereka dengan siapapun yang mereka inginkan, termasuk petani lain. Itulah seluk-beluk perjalanan industri ayam broiler di dunia. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit, undur diri.